Baik, mohon izin Bapak Ibu dan Mbak mahasiswa sekalian. Mohon izin mulai nggih karena sudah jam 13.30. Apakah suara saya cukup terdengar dan layarnya sudah muncul? Sudah, Pak. Terdengar Pak Jo. Sudah Oh, masuk, nggih, Pak siap. Jo. Matur suwun Bapak Ibu, Ya. Mas Oke. Mbak semuanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin mulai. Eh, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu sekalian dan Mas Mbak sekalian, nggih. Kebetulan selain ada dosen, ada juga pendukung dari mahasiswa yang nantinya akan membantu untuk kegiatan di sesi presentasi oral di Eurecall yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, nggih, besok. Untuk sesi presentasinya, insya Allah nanti akan kita laksanakan di sesi siang, Bapak Ibu sekalian dan Mas Mbak sekalian, di sekitar jam 1 sampai jam 4. Tetapi nanti untuk persiapan, kami harapkan Bapak Ibu sekalian dan Mas Mbak sekalian bisa rawuh di kampus jam 11, nggih. Nanti jam 11 sampai jam 12 kami semuanya persiapan, kemudian jam 12 sampai jam 13 Bapak Ibu sekalian istirahat, sholat, dan makan, kemudian jam 13 kita siap-siap. Mohon izin ini menyampaikan pertanyaan yang selalu ditanyakan dan kebetulan materi ini juga kemarin kami sampaikan juga ke peserta. Untuk saat ini yang masuk ke kami ada sekitar 202 peserta atau 202 presenter yang nantinya akan terbagi di 10 room di Zoom atau breakout room yang nantinya akan dimoderatori oleh Bapak Ibu dosen dan dioperatori oleh adik-adik mahasiswa. Ya, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan bahwa Ungku ini menjadi host Eurecall, di mana Eurecall ini sudah yang ke-20, artinya di sini sudah sekitar bertahun-tahun, nggih. Dan akhirnya Ungku menjadi host kembali setelah terakhir menjadi host di tahun 2016. Dan ini kebetulan pesertanya dari seluruh Indonesia dan juga ada dari Thailand. Ada beberapa peserta yang dari Thailand yang ikut menjadi presenter. Kemudian yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian sebelum kami membahas job desk atau deskripsi kerja dari Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian selaku tim pendukung presentasi oral. Yang pertama adalah nanti maaf, nanti si presenter ini akan melakukan submission video presentasi. Ya, saat ini untuk peserta oral tadi kami cek terakhir di jam 13 itu ada sekitar 202 presenter, artinya nanti ada sekitar 202 manuskrip yang masuk ke dalam tim panitia karena memang kami berikan deadline hari ini jam 12. Sebetulnya kemarin di tanggal 19 sudah kami deadline tetapi ada beberapa yang japri untuk bisa diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu bagian dari Eurecall. Akhirnya kami berikan perpanjangan waktu sampai hari ini jam 12.00 dan mudah-mudahan sudah final. Kemudian saat ini kami sudah membagi room ke peserta, nanti akan kami share ke Bapak Ibu sekalian juga, tetapi posisinya saat ini masih sementara karena memang harus kami update setelah 202 itu terintegrasi semuanya. Ya, karena nanti khawatirnya ada beberapa yang belum masuk. Kemudian nanti untuk submit video presentasi hari ini jam 12 malam. Nah, nanti teknisnya Bapak Ibu sekalian, nanti ada video presentasi yang diupload oleh peserta di Google Drive yang sudah kami share ke mahasiswa, di mana masing-masing room sudah kami buatkan folder, di mana nanti setiap folder atau setiap room akan akan dipertanggungjawabkan oleh dua tim pendukung. Yang pertama yaitu dosen, yang kedua yaitu mahasiswa sebagai operatornya. Kemudian video yang dibuat itu menceritakan atau menjelaskan tentang hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tergantung nanti di room berapa, nggih. Kemudian dalam bahasa Indonesia semuanya, kecuali yang peserta dari Thailand. Ada sekitar 3 kalau tidak salah yang berpartisipasi di kegiatan ini dan kebetulan kami mappingkan dengan moderator Bu Amel. Ya, supaya nanti biar memudahkan untuk berkomunikasi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa,
Jadi durasi presentasi yang kami siapkan dan sudah kami sampaikan ke peserta yaitu 7 menit. 7 menit ini terdiri dari 5 menit presentasi. Nah, tapi ini nanti karena si peserta sudah mengupload video, jadi nanti si 5 menit ini akan kita gunakan untuk memutarkan video. Kemarin kami sudah menyampaikan ke peserta bahwa mohon bisa membuat video dengan durasi maksimal 5 menit. Mohon izin, mohon maaf, nanti kalau misalkan sudah lebih dari 5 menit, mohon bisa di-cut atau kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, jadi saya harap nanti mahasiswa sebagai timekeeper dan moderator sebagai yang nantinya mengingatkan ke peserta, jadi mohon bisa on time karena memang satu room nanti akan ada 20 peserta yang akan presentasi. Sehingga harapannya kami sudah siapkan waktu jam 1 sampai jam 16. Kalau satu room itu 20 peserta, dengan asumsi masing-masing peserta kita habiskan waktu 7 menit, itu nanti kita akan menghabiskan waktu sekitar 140 menit. Artinya di situ ada 2 jam 20 menit. Nah, 40 menit sisanya nanti itu kita spare untuk khawatirnya nanti ada human error dari pesertanya atau misalkan videonya tidak bisa diputar. Makanya besok pas persiapan kita cek semuanya sehingga nanti ketika eh, sudah running kita langsung bisa lancar, tidak ada kendala teknis apapun. Ya, meskipun kadang kita sudah mengantisipasi, terkadang ada saja gangguan yang muncul di tengah-tengah perjalanan. Nah, kemudian untuk 2 menit terakhir, Bapak Ibu moderator mohon izin, nanti inilah yang akan menjadi waktu di mana kita langsung berinteraksi dengan si presenternya. Nah, untuk keilmuan keperawatan, kebidanan itu memang hampir seluruh pesertanya dari mahasiswa kita sendiri. Tapi untuk farmasi dan yang selanjutnya itu ada beberapa yang dari mahasiswa luar UMKU. Nah, nanti kalau skenario dari kami, 2 menit ini mungkin cukup hanya memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk bertanya, hanya satu saja. Ya sebagai apa ya, bukan formalitas ya, tetapi hanya sebagai pemicu ya dengan adanya diskusi ini. Tapi nanti kalau misalkan memang saat diskusi tanya jawab si peserta lain juga tidak bertanya, gitu, monggo silakan Bapak Ibu mungkin bisa memberikan satu pertanyaan kepada si presenternya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk jadwalnya, ini insya Allah kita akan laksanakan di tanggal 26 April 2025, sesuai dengan waktunya jam 13 sampai jam 16, standby. Kemudian nanti meskipun ini nanti semuanya di Zoom meeting, kecuali nanti satu room ada yang offline atau kita siapkan ruangan. Nah, nanti mohon izin kami mappingkan dengan Pak Syafiq ya untuk yang offline. Karena kebetulan kegiatan Eurecall ini bersamaan dengan rapat konsorsium dan kebetulan dari UMS itu menghendaki satu rombongan ikut berpartisipasi secara offline. Jadi nanti kami sudah siapkan ruang serbaguna 2 di lantai 2 CB untuk bisa kita berikan atau kita fasilitasi peserta dari UMS yang satu rombongan itu untuk bisa menyampaikan secara offline. Kemudian untuk detail pembagian room, sampun kami sampaikan ke peserta dalam link, tetapi nanti juga kami akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian juga. Dan ini sifatnya masih sementara nih, karena posisinya kami belum aktif untuk yang mendaftar di hari ini. Kami baru update yang kemarin terakhir mendaftar hari kemarin. Nah, ini sudah kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, monggo silakan, karena salah satu item penilaiannya adalah bagaimana video itu ditampilkan atau substansi atau apa nih tampilan dari video itu nanti monggo bisa dijadikan sebagai pertimbangan ya. Kemarin kami sudah menyampaikan bahwa tampilan ketika video itu diputar harus posisinya seperti ini. Ada materi presentasi di sini, kemudian ada presenternya. Nah, presenternya ini kita kemarin sudah sampaikan bahwa harus terlihat wajahnya. Oke, sekaligus nanti Bapak Ibu memberikan penilaian. Oke, ini untuk format atau template dari video yang kami harapkan. Terus kemudian spesifikasi videonya ini tidak perlu kita benar-benar hitung ya Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan juga
si peserta ini sudah membuat video sesuai dengan yang telah kita tentukan ya, dari formatnya, kemudian rasionya, rekomendasi resolusinya, ukuran file maksimalnya, kemudian durasinya memang 5 menit. Paling nanti yang betul-betul kami titipkan ke Bapak Ibu adalah yang bagian durasi. Ya, jadi meskipun nanti baru sampai apa ya tujuan atau metode kalau sudah 5 menit karena mungkin terlalu banyak yang disampaikan kita cut saja tidak apa-apa karena posisinya sudah kami sampaikan ke peserta kemarin waktu technical meeting. Nah, kemudian nanti kami juga akan memberikan link Google Drive yang berisi kumpulan video rekaman presentasi kepada Bapak Ibu dan operator, khususnya operator ya nanti yang nantinya akan pegang kendali untuk proses pemutaran video-videonya. Makanya kemarin saya meminta ke Bu Naili untuk bisa melibatkan mahasiswa dari Ilkom yang mungkin high tech ya nanti kalau ada masalah bisa langsung eh, langsung di hands on seperti itu. Jadi mohon harapannya nanti operator ini bermain peran penting untuk bisa memberikan kelancaran di sesi atau di segi teknisnya. Nanti Bapak Ibu dosen yang sebagai moderator akan memberikan kelancaran di segi substansinya. Kemudian ini template-nya Bapak Ibu sekalian hanya sebatas apa ya diketahui oleh Bapak Ibu sekalian karena ini juga nanti akan menjadi item penilaiannya apakah template-nya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi kemarin ini template-nya sangat-sangat sederhana dan sudah kami share ke peserta juga ya. Jadi ada judul, harus muncul judul, kemudian ada pendahuluannya, kemudian ada metodenya, ada hasilnya, ada pembahasannya, ada kesimpulan, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Jadi ini kalau kita hitung jumlah slide template, kalau misalkan tidak ada penambahan template, mohon maaf, tidak ada penambahan slide ini hanya 7 slide, di mana satu slide awal itu judul, satu slide akhir itu daftar pustaka yang tidak perlu dibaca mungkin ya daftar pustaka. Yang paling penting adalah judul sampai ke kesimpulan. Nah, harapannya dengan slide yang sudah kami tetapkan hanya sebanyak 6 slide minus daftar pustaka, harapannya si peserta dapat memanajemen waktu sebaik mungkin sehingga ketika kita berikan waktu 5 menit itu sangat cukup digunakan untuk menyampaikan inti dari hasil penelitian dan PKM peserta atau presenter. Nah, ini yang nantinya akan kami titipkan ke Bapak Ibu moderator. Ya, di sini ada 10, 11 ya, kurang satu dari kebidanan masih kami identifikasi. Yang sudah tersedia itu dari keperawatan ada 4 orang. Di sini ada Bu Asri, Bu Ani, Pak Edi, dan Bu Umi. Untuk yang dari farmasi ada 2 orang, Bu Retno dan Bu Emma. Kemudian dari teknik ada 1 orang, Pak Kuko. Kemudian dari sosial humaniora itu ada Bu Amalia dan Pak Syafiq. Nanti kita tambahkan 1 lagi karena ada room untuk yang keilmuan kebidanan. Nah, ini sekilas Bapak Ibu sekalian, meskipun saya yakin Bapak Ibu sekalian juga tidak membaca ini pun sudah sangat apa nih memahami bagaimana alur menjadi seorang moderator di presentasi oral. Ini hanya sebatas refreshing mawon materinya. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu sekalian selaku moderator itu yang pertama pastinya membuka acara. Ya, karena di situ ada 20 peserta dan mungkin memastikan dulu ya. Nanti kami yang memonitor gitu. Memonitor peserta jika belum lengkap. Jadi nanti di sesi sebelum mulai, mungkin operator dibantu dengan moderator bisa menghitung dulu pesertanya. Apakah belum lengkap nanti boleh konfirmasi di grup tim pendukung. Nanti saya akan share di grup peserta. Soalnya kalau nanti Bapak Ibu saya masukkan ke grup peserta, nanti terlalu banyak ya WhatsApp grupnya. Jadi biarkanlah saya nantinya akan menjadi controllernya. Kemudian nanti sistemnya kalau misalkan memang di saat apa nggih, gilirannya kok tidak hadir atau belum hadir dilewati saja nggih. Karena kita sudah sampaikan ke peserta bahwa nanti urutan presentasi sesuai dengan urutan yang sudah ada di jadwal. Sehingga kalau misalkan di jadwal kok si presenternya belum hadir, jadi nanti kita akan lompati atau nanti kita akan letakkan di yang terakhir. Kemudian eh yang kedua, jadi Bapak Ibu sekalian kan pasti nanti akan membaca
atau menyebutkan nama presenternya beserta gelarnya. Kemudian kalau asal institusinya sepertinya tidak perlu ya Bapak Ibu karena saya berikan apa link daftar atau jadwal itu tidak ada asal institusi, hanya nama, gelar dan judul presentasi saja. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian cukup menyampaikan nama, gelar dan judul presentasinya atau judul penelitian atau PKM-nya. Kemudian job desk yang ketiga yaitu mengatur waktu. Tadi sudah kami sampaikan bahwa waktu yang diberikan untuk satu presenter adalah 7 menit. Artinya itu di luar teknis kendala teknis ya Bapak Ibu sekalian. Di luar persiapan ataupun pergantian pemain atau pergantian presenter. Jadi 7 menit memang hak presenter untuk mempresentasikan dalam bentuk video rekaman presentasi dan diskusi tanya jawab. Ya, dan ini nanti kalau misalkan 1 menit sebelum berakhir, mohon izin Bapak Ibu sekalian selaku moderator bisa mengingatkan bahwa waktunya tinggal 1 menit. Ya. Atau misalkan nanti karena ini video presentasi, jadi kalau sudah di 5 menit ya langsung saja di stop mawon di pihak bagian operatornya ya, ke adik-adik mahasiswa. Kemudian job desk yang selanjutnya untuk Bapak Ibu moderator mengelola sesi tanya jawab. Oke, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, yang kami sampaikan, kalau misalkan ada peserta lain yang bertanya, kita berikan kesempatan. Tapi mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas, mungkin hanya kita berikan kesempatan satu peserta lain yang bertanya dengan satu pertanyaan, dengan pertanyaan yang tidak bercabang. Tetapi nanti kalau misalkan kok kita tunggu, ya tidak ada yang bertanya, nanti monggo silakan Bapak Ibu sekalian saged memberikan trigger questions atau pertanyaan pemicu untuk bisa dijawab oleh presenter. Atau misalkan skenario lain sambil memperhatikan videonya, mungkin peserta lain sudah mulai menyiapkan pertanyaannya dan dituliskan di room chat. Ya, monggo silakan itu hanya teknis mawon atau hanya skenario teknis. Monggo make saged disesuaikan dengan kondisi masing-masing senyaman mungkin, seefektif mungkin. Kemudian yang terakhir menutup sesi. Ya, menutup sesi. Jadi nanti setiap sesi ditutup, monggo silakan dengan terminasi kemudian kita panggil untuk presenter yang selanjutnya. Jadi ada 5 tugas atau 5 deskripsi kerja yang kami titipkan kepada Bapak Ibu moderator yang nantinya akan mengelit masing-masing roomnya. Nah, kemudian apa saja? Nah, ini sebetulnya lebih banyak deskripsi kerja operator, ya. Nanti di sebelum acara, ya, oh, mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena memang ini nanti kami tidak menyiapkan laptop, jadi kami mohon izin meminta Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa membawa laptop masing-masing, ya. Ini insya Allah nanti untuk ruangannya ada di ruang OSC Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti setiap room kami akan berikan satu room OSC. Jadi kami sudah menyiapkan 10 room OSC kecuali yang offline, ya. Yang offline nanti dengan Pak Syafiq itu ada di ruang serbaguna 2 di CB. Tetapi untuk ya Bu Asri, Bu Purbo, Bu Umi, Bu Retno, Bu Ani, Bu Amel, Pak Pukoh, Pak Edi, Wibowo, Bu Emma itu nanti di ruang OSC. Jadi monggo silakan nanti jam 11 Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa langsung rawuh mawon di ruang OSC di lantai 3. Nanti kami akan berikan satu room. Jadi nanti satu room isinya Bapak Ibu dosen satu dan satu adik mahasiswa. Kami sudah siapkan meja kursi dan colokannya. Yang tidak kami siapkan laptopnya. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian sekiranya dapat membawa laptop masing-masing serta device yang dibutuhkan, misalnya headset atau apa. Kemudian untuk adik mahasiswa, ini nanti mohon saged dicek ya koneksi internetnya, entah bagaimana caranya, mungkin teman-teman Ilkom lebih paham ya bagaimana mengecek koneksi. Tetapi saat ini sudah disiapkan oleh Mas Nuron dengan koneksi yang lancar insya Allah. Ya. Kemudian selain itu juga adik-adik mahasiswa mengecek semua file rekaman presentasi. Nanti kita cek dengan daftar nama yang ada di masing-masing room. Nanti kami akan berikan filenya, ya kalau sudah fix. Mudah-mudahan malam ini sudah bisa kami fixkan atau maksimal besok pagi sudah fix dan sudah bisa kita eksekusi. Kemudian membantu pembicara atau presenter saat presentasi. Nah, karena nanti presentasinya dalam bentuk video, nah nanti adik-adik mahasiswa membantu ya kan menayangkan atau share screen video rekaman presentasinya.
Ya, tetapi nanti kalau misalkan tidak atau belum atau bermasalah, ya, nanti kita berikan kesempatan untuk presentasi secara langsung. Ya, jika bermasalah. Jadi nanti pesertanya akan kami informasikan untuk standby dengan PPT-nya dan standby dengan si presenternya. Terus kemudian mengatur suara atau visual ya ketika sesi diskusi tanya jawab itu nanti mohon bisa dibantu ketika ada intinya di teknis visual ya seperti itu. Terus kemudian mendukung sesi tanya jawab ini nanti kalau misalkan tiba-tiba kok kemerenyak ya ada peserta lain yang open mic nanti mohon saged dikondisikan. Oke. Kemudian ini mungkin nanti kondisional saja Bapak Ibu sekalian. Kalau sekiranya ada yang bertanya di chat room, kemudian operator inisiatif untuk mengkopas di Word, mohon maaf, di PowerPoint, kemudian nanti di share screen juga boleh. Tetapi kalau repot nanti tinggal Bapak Ibu moderator melihat atau mengecek di chat room, kemudian pertanyaannya apa. Nanti disampaikan ke presenter. Ya mudah-mudahan 1 menit, 2 menit cekap gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi 1 menit untuk bertanya, 1 menit untuk menjawab. Jadi sederhana mawon pertanyaannya. Kemudian backup dokumentasi. Ya, nanti mohon dibantu direkam ya adik-adik sekalian. Nanti kami akan berikan akses untuk bisa merecord, kemudian mohon izin juga bisa membantu untuk screenshot. Nanti disimpan dulu, nanti kami akan buatkan Google Drive untuk mengkompilasi screenshot di masing-masing room. Kemudian yang terakhir mengatasi masalah teknis. Ya, misalnya filenya tidak terbuka, audionya tidak terdengar, ya, kemudian backup file dan sebagainya. Atau misalkan nanti takutnya koneksinya bermasalah untuk download atau memutar video di Google Drive, mungkin adik-adik mahasiswa sebelum kegiatan sudah mendownload, mungkin ya disimpan di foldernya masing-masing, nanti langsung bisa ditayangkan. Itu hanya untuk backup, ya. Ya, sepertinya ini tidak perlu diajarkan karena mungkin lebih expert adik-adik mahasiswa daripada kami. Ya, itu ada 6 deskripsi. Jadi sekali lagi, deskripsi kerja yang kami titipkan kepada Bapak Ibu moderator adalah ke segi substansinya. Untuk deskripsi kerja yang kami titipkan ke adik-adik mahasiswa operator itu adalah dari segi teknisnya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi antara moderator dengan operator. Nah, ini untuk aspek penilaiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan moderator nanti akan kami minta untuk mengisi penilaiannya. Mungkin akan kami setting seperti OC ya. Nanti spreadsheet-nya akan kami share, kemudian Bapak Ibu sekalian akan langsung memberikan poin-poin. Di situ sudah ada skor maksimal dari masing-masing item. Penilaiannya ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian memberikan nilai maksimalnya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, baru 90 ya. Nanti saya tambahkan, saya edit dulu. Ya, jadi nanti ada sekitar, nanti ini saya ganti 10 ya. Ini 10 biar nanti gampang. Pokoknya maksimal 10, 10. Jadi kalau kita total 100. Nah, nanti mohon langsung diisi ya Bapak Ibu sekalian, karena nanti setelah 20 presenter ini selesai, nanti langsung ada pengumuman best presenter di masing-masing room. Di masing-masing room. Mohon izin sekedap saya charge dulu. Oke, jadi nanti saya dari tim manajerial akan memonitor skor tertinggi di masing-masing spreadsheet. Nanti setiap sheet akan kami berikan untuk masing-masing moderator. Nanti di setiap sheet itu nanti kami buat seperti penilaian OC. Mungkin kalau yang di keperawatan sampun terbiasa nggih. Mudah-mudahan yang lain juga sudah terbiasa yang OC nggih. Spreadsheet langsung kita nilaikan di situ. Jadi lebih mudah. Nah, nanti sebelum ditutup oleh Bapak Ibu moderator, ini pesertanya posisinya tidak akan kembali ke main room. Jadi akan stay di breakout room sampai pengumuman presenter oral base presenter sampai ditutup. Jadi nanti
selain menutup dari masing-masing sesi presentasi, Bapak Ibu moderator juga mengumumkan best presenternya, kemudian menutup di sesi oral presentasinya. Karena ini ada 11 room, jadi nanti ada 11 best presenter sesuai dengan skor yang paling tinggi. Itu untuk tampilan di spreadsheet-nya mungkin nanti kami share apa screenshot ya, karena posisinya mohon izin, mohon maaf sekali saya belum membuat. Nanti tapi secara formatif hampir sama dengan ketika kita menilai OSCE untuk yang dosen-dosen di prodi kesehatan. Oke, itu Bapak Ibu sekalian untuk yang materi. Nanti ini rekamannya akan kami share, kemudian PPT-nya juga akan kami share juga ke grup tim pendukung. Nah, untuk yang perlu kami sampaikan yang selanjutnya adalah link pesertanya, jadwalnya. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami kirimkan dalam bentuk file karena posisinya ini masih kami reka-reka karena posisinya belum kami update. Jadi yang sudah kami update itu ada sekitar di ID 298. Saat ini posisinya masih ada sekitar tambahan 15 atau 10 peserta, 10 sampai 15 peserta. Jadi akan kami masukkan. Ya, jadi ini nanti kalau sudah fix nanti akan kami kirimkan ke panjenengan, akan kami kirimkan ke peserta juga. Ini untuk yang online, ini mungkin ada beberapa, ini belum, ini nggak bisa, saya kosongin dulu. Kemudian ada Bu Umi, kemudian ada Bu Ani, kemudian Bu Nur tidak bisa, ini saya berikan ke Pak Edi, Kemudian ada Bu Asri, kemudian Bu Endang itu tidak bisa, nanti gantinya Bu Emma. Di farmasi, kemudian Bu Retno. Ya, ini banyak dari luar, Bu Ret, nanti pesertanya yang Bu Retno. Kemudian ini diganti Pak Kukuh, yang teknik. Kemudian Bu Amel untuk yang pendidikan sosial ekonomi beserta dengan yang dari Thailand. Kemudian Bu Purbo, ini gabungan Bu Purbo, tapi memang sebagian besar di gizi. Ya, yang lainnya hanya sedikit. Sama kita titipkan PKM. Ya, karena memang posisinya ada ini. Nanti kami akan update. Intinya kami maksimalkan setiap room itu 20. Ya, nanti kalau yang belum 20 kami akan sempil-sempilkan. Kemudian yang offline ini untuk Pak Syafiq. Kebetulan ini pesertanya luar biasa Pak Syafiq gitu, karena posisinya beliaunya juga menjadi konsorsium dan menginginkan untuk presentasi secara offline. Makanya kami siapkan untuk beliaunya di ruang serbaguna 2. Nanti Pak Syafiq di pagi hari kita mintakan sebagai moderator untuk sesi seminar, nanti di siang hari kami mintakan untuk sebagai moderator di sesi presentasi. Ini kalau ini campuran karena memang Siap, Pak Jo. matur suwun Pak Nggih. Syafiq. Ini titipan Pak dari UMS, jadi kami fasilitasi. Monggo silakan. Ini harapan kami semuanya online yang presentasi. Itu Bapak Ibu untuk penyampaian materi apersepsi. Monggo menawi ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu dosen atau adik-adik mahasiswa untuk besok. Jadi sekali lagi besok kita ketemu di ruang OSIS jam 11, 11 siang. Pak Joy cintanya. Siap Bu Ani, monggo. Ini ada dress code napa mboten? Siap. Dress code-nya apa Bu Diana? Dress code-nya. Langsung saya tanyakan ketuanya Bu. Bebas mawon.
Nggih, bebas. bebas mawon nggak apa-apa, Bu. Ya, Bebas mawon nggih. mungkin pakai umku identity atau ada ID card dari LPM, Ya kalau LPPM mungkin ID Pak. card mboten wonten Bu, paling nanti kami kirimkan virtual background saja untuk Oh ya, identitas. Tapi untuk oke, baju monggo silakan disesuaikan. Ya, karena memang oke, posisinya kami nanti online gitu, jadi kita tersembunyi di ruang OC. ya, Oke, oke, siap. makasih. Oke, tersuun Bu Ani. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian yang lain yang ingin ditanyakan atau adik-adik mahasiswa, nanti kami akan share link Google Drive juga untuk dicek, ya sambil dicocokkan. Oke, Pak Ju, kalau tanya aku. oke silakan Ye, Pak Syafiq. eh, yang pertama, berarti yang menyampaikan, besok itu yang menyampaikan best presentation itu berarti moderatornya. Setelah, jadi yang merekap nanti berarti langsung moderatornya ya, setelah acara anu direkap, terus disampaikan secara langsung. Gitu nggih? Oke, untuk penilaiannya nanti kami buatkan di spreadsheet Pak. Nanti tidak perlu menjumlahkan, otomatis nanti akan ada muncul skor tertinggi dari masing-masing roomnya. Seperti yang Oke. gitu. Atau mungkin gambarnya saya tunjukkan di Bapak Ibu. Mungkin kalau yang di keperawatan atau di kesehatan sudah terbiasa. Oke Pak, boleh supaya ada gambaran dulu nggih untuk apa yang Oke, dinilai nanti. siap-siap. Oke, mohon izin ini saya contohkan yang di OC ya Bapak Ibu sekalian karena saya belum membuat jujur. Jadi nanti kami akan buat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi masing-masing sheet akan saya tuliskan nama panjenengan. Kemudian nanti yang apa yang item penilaian tadi yang kami tampilkan di PowerPoint akan saya tuliskan di aspek yang dinilai. Nanti bobotnya nanti kami berikan skor maksimal. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal ngisi ini. Maksimalnya 10, monggo silakan mau diisi berapa. Nanti otomatis di paling bawah ini akan muncul total nilainya. Ini mohon izin, ini versi OSC. Nanti saya akan menduplikat seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini nilai akhirnya, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian tidak perlu menjumlahkan satu persatu dengan Bapak Ibu memberikan penilaian langsung di item-item itu akan muncul nilai akhirnya. Sehingga nilai akhir ini akan kami jadikan sebagai acuan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan best presenter. Nanti kami akan siapkan sertifikatnya. Jadi nanti ini PJ-nya saya mawon karena saya juga bisa memonitoring. Jadi Bapak Ibu moderator supaya mboten bingung, nanti fokus menilai mawon. Nanti setiap breakout room saya akan monitor sekalian saya siapkan dan saya tuliskan langsung nama terbaik di sertifikatnya masing-masing sehingga Bapak Ibu hanya cukup memberikan langsung saja atau share screen sertifikat terbaiknya. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian. Ini hanya contoh mawon untuk gambaran besok pemberian penilaiannya biar tidak biar langsung secara apa nggak aktual kita bisa mendapatkan nilai tertingginya siapa. Kemudian Pak Syafiq, Pak Jo, nggih Bu untuk Ani. moderator juga ada sertifikatnya juga ya Pak Jo. Ada, siap Bu. Kita siapkan Oh iya, sertifikatnya moderator. Oke, oke. siap. Oke, dan mohon izin selain sertifikat, Bapak Ibu dan adik mahasiswa kami akan berikan reward uang transportasi nggih untuk bisa beli bensin ke Umku. Ya, monggo silakan Masya ada yang lain. Allah. Makasih Pak Jo. Jadi untuk satu selawe. Lah iya gurune. Pasti kan untuk 50.000 ra. Loh gimana melibatkan mahasiswa nek gak 50.000? Nggih, sudah nggih. Sampun, ada lagi Bapak Ibu atau cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya rasa apresiasi hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti untuk rekaman videonya akan kami share di WhatsApp group. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. izin Oke, meeting terima ya Bapak kasih Ibu Pak Jo. sekalian. Oke, sama-sama. Oke.